Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Erik. Sebelumnya saya sapa dulu ada Pak Yuki, sama bergabung Pak Rija, ada Pak Rizky sama bergabung. Di hari ini tanggal 9 Maret 2023, hari Kamis. Oke, di sini saya mau bahas sama bergabung Pak Putra. Di sini saya mau membahas setelah TP, setelah take profit, apa yang saya lakukan berikutnya. Oke. Jadi contohnya yaitu kebetulan semalam saya ada share sebuah setup yaitu di sini counter trend, yaitu saya ambil posisi buy Australian Kanada. Saya dapat di harganya sekitaran di sini 0,90 711 dengan TP yaitu ke 0,91280 dengan stop loss di bawah sini di sekitar harga 0,90400-an dengan risk to reward sekitaran 1:2,5. Lalu tadi pagi saya cek udah kena TP, kurang lebih seperti ini tampilan kena take profitnya tadi pagi saya kena finish kena TP-nya. Ya, setelah ini apa yang saya lakukan? Jadi saya sapa lagi ada Pak Ginting sama bergabung Pak Chandra juga. Jadi setelah itu apa yang saya lakukan? Jadi sebelum saya bahas lebih mendetail, lebih dalam, yaitu saya uh, review kembali ya, saya ulas kembali. Trading itu apa sih? Trading itu adalah rutinitas ataupun sebuah kegiatan ya, sebuah kegiatan di mana mencari keuntungan atau dari selisih harga. Contoh dasarnya nih, jadi si pemilik toko membeli barang A dengan harga 800, berarti ini modalnya 800, maka si pemilik toko pasti akan menjual kembali di atas harga modal tersebut. Nah, di situ selisih harga, itulah keuntungan untuk si pemilik toko tersebut, ataupun saya sebut penjual. Ini adalah contoh dasar yang mudah dipahami. Nah, tetapi kalau kita ya teman-teman, jadi kalau kita trader di forex maupun di komoditas seperti emas, oli ataupun yang lain, lalu pun saham, teorinya juga sama, yaitu mencari keuntungan dari selisih harga beli dan jual itu kembali, kayak gitu. Jadi contohnya di sini saya ambil posisi entry and buy Australian Kanada, yaitu saya dapatnya modal ini saya di harga 0,90711. Lalu saya jualnya, ini saya beli, saya awalnya beli di harga segini, saya jualnya ya di harga 91,280. Jadi ada selisih poinnya harga berapa, itu ada dikali dengan kontrak size-nya Australian dengan Kanada, maka saya dapat keuntungan setara 4,112 dipotong nilai komisi dari ketentuan masing-masing broker. Kebetulan broker yang saya gunakan pemotongannya sekitar 0,07 sen per 0,01 lot. Makanya jadi keuntungan saya profit ya 4,5. Itu. Lalu ada Pak juga sama bergabung, Bu Novi juga sama bergabung. Lalu di sini dari ini semua basicnya yaitu sebelumnya saya ambil posisi buy yang tadi Australian Kanada tadi, yaitu di sini Australian Kanada counter trend. Di sini saya nggak sembarangan langsung entry. Saya selalu menunggu konfirmasi dan juga menunggu harga benar-benar murah. Jadi teorinya seorang pemilik toko, contohnya saya pemilik toko, saya akan selalu menunggu harga di mana harga murah, baru saya membeli supaya saya dapat selisih harga ini, saya untuk dapat keuntungan. Nah, di mana kita yaitu menunggu itulah momennya, menunggu harga turun. Makanya ini ada candle biru nih. Makanya di Australia Kanada ini turun harganya. Nah, disitulah saya sudah lihat di sini ada analisakan. Di sinilah saya lalu berani ambil keputusan, ambil kesempatan untuk membeli barang tersebut dan saya akan menjual saat harga di segini 0,91280. Itulah adalah kegiatan dari seorang trader untuk
membeli ataupun menjual. Oke, sekian itu aja yang teorinya ya. Jadi saya singgung lagi ke live market aja. Jadi setelah TP apa yang saya lakukan? Yaitu saya akan mencari-cari peluang entry. Apakah bisa sekarang? Belum tentu. Kadangkala kesempatan tersebut belum tentu konfirmasinya. Contohnya, saya akan mencari peluang-peluang entry di mana yang saya ada posisi. Yaitu contohnya yang merah ini adalah yang ada posisi yaitu Australian dollar. Di sini saya kemarin ya di bulan lalu di awal bulan Februari saya masih posisi sell di hold. Nah, maka saya akan update. Saya akan selalu update trading plan saya. Yang Australia Kanada udah TP, ya udah saya tinggalin. Saya akan mereview kembali yang tab merah ini. Sebentar. Oke, maaf saya lanjut. Maaf juga semua bergabung. Jadi saya akan selalu update posisi saya yang berjalan atau saya hold Australian dollar, maka saya akan selalu mencari peluang di entry. Kalau ini sell, saya akan mencari peluang di entry sell. Jadi ini adalah proses analisa saya. Jadi saya cari peluang sell karena trennya masih tren penurunan. Lalu saya analisanya bukan dari daily lagi karena saya ini udah sempat berjalan di hari ini adalah hari Kamis. Jadi saya ambil dari time frame H4. Maka di sini saya akan menunggu. Di sini ada zona supply, di sini juga ada zona supply. Tinggal makinkan aja zona. Saat ini harga masih di bawah. Saya nggak pernah menjual barang itu di harga rendah. Saya akan selalu tunggu harga udah cukup tinggi baru akan menjual. Makanya saya tunggu harga tersebut di area sini untuk ambil entrian peluang sell. Oke, ini jadi saya set aja alert di sini. Oke, secara otomatis apa yang ini adalah fitur dari TradingView. Ini saya tunggu aja harga kembali ke area sini di harga sekitaran 0,68 ataupun di sini ada equal high. Jadi tinggal tunggu, ambil liquidity, nanti di area tersebut cari peluang sell. Lalu di Euro GBP saya ada posisi call posisi buy di mana saya ada close parsial di sini. Di sini saya close parsial, set BOT. Saya makinkan lagi di sini ada zona demand yang terbentuk. Jadi mana tahu harga kembali lagi, tidak kesampaian, ini masuknya ke hidden base saja, hidden base-nya demand, lalu kembali naik. Nah, kalau saat ini udah berjalan naik, saya akan lihat lagi kembali apakah cukup bagus entry-nya buy-nya saat ini. Jika harga saat ini di sini, stop loss-nya segini, di TP1, memang ujungnya TP-nya terakhir ini masih oke, 1/2,6, tetapi ini bukan setup yang benar-benar menurut saya kurang bagus, karena ini lebih high risk ketimbang di sini medium risk. Jadi saya selalu menunggu harga akan kembali lagi ke zona medium risk. Ya, set alert aja di sekitar harga sini. Jadi saya harapnya tunggu agak ke bawah sini, lalu saya bisa cari peluang entry buy ataupun membeli Euro GBP ini di harga lebih rendah ketimbang yang di sini. Ini harga sekitaran 0,88750 ketimbang yang di sini. Ini sekitar 0,89. Di sini saya ambil buy, ini hanya contoh aja dengan TP satunya yaitu di sini, lalu TP terakhirnya yaitu di atas sini. Nah, tetapi kadangkala market itu tidak ada koreksi sampai ke dalam sini. Kadangkala langsung dari sini langsung breakout. Zona high di sini lalu naik.
kadangkala sering ketemu seperti ini. Jadi trading plan saya seperti ini, contohnya kasus seperti ini, maka saya udah hindari aja. Saya berarti dalam arti kata di sini euro BBP tersebut setupnya tidak valid dan juga saya tidak dapat kesempatan untuk di entry buy. Oke. Lalu Australia Kanada saya udah TP, ya udah saya biarin. Jadi ini saya hilangin aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini hanya dua contoh Australian dollar dan juga BBP. Jadi trading plan sistem saya kurang lebih seperti itu. Jadi kebanyakan saya menunggu. Jadi saya yaitu menunggu benar-benar momennya harga itu kembali ke area yang saya udah makinkan ataupun saya udah tentukan, contohnya di euro BBP ini baru saya cari peluang buy. Sama dulu. Ada Pak Wadianto sama bergabung Pak Amir. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau request analisakan pair apa, boleh silakan di unmute. Selamat siang menjelang sore, Ya, Pak Erik. ya sore Pak. Ya Pak Chandra. Ya. Mungkin ini sharing aja lah ya. Mengenai tadi yang mindset bagaimana kita memandang trading atau di forex itu diibaratkan sama dengan berdagang atau berjualan ya, berniaga. Nah itu benar banget untuk menghindari mindset bahwa trading itu adalah gambling, itu yang harus sebetulnya kita jauh-jauhin lah pikiran seperti itu. Dulu saya pernah nonton, kalau nggak salah kontennya Pak Nofri Simanjuntak ya. Gimana cara kalau kita yang udah terjun, oke, kita udah paham bahwa ini itu adalah bisnis yang serius. Tapi bagi orang lain mungkin belum tentu seperti itu. Nah, beliau itu ngasih apa semacam tips and triknya gitu. Jangan pergunakan istilah-istilah yang merujuk ke situ gitu. Kalau ini kita perlakukan sebagai bisnis, maka gunakan juga istilah-istilah bisnis. Contoh, jangan gunakan menang atau kalah ketika kita punya posisi, tapi gunakan profit atau loss. Kalau menang atau kalah itu jelas sudah merujuk ke sana ya, sudah merujuk ke hal-hal yang seperti itu. Jadi mindset kita jadi negatif. Kemudian yang kedua, tetap disiplin dengan bagaimana kita mengambil keputusan ketika harga itu sesuai dengan prediksi kita. Itu yang harus konsisten, jangan main tebak-tebakan. Kita masuk ke suatu harga atau masuk ke suatu pasar, harga tertentu itu enggak random pick seperti itu. Kita punya analisanya, kita punya pattern dan analisa lain-lainnya lah. Dan itu harus kita konsisten patuhi terus gitu. Biar sebetulnya mindset kita tetap terarah ke situ. Dan saya setuju sekali dengan yang tadi Pak, perumpamaan bahwa ini itu adalah bisnis jual beli atau perniagaan, itu benar banget, sangat benar. Iya, yang ini. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kita trading itu memang itu adalah sebuah rutinitas ya. Rutinitas itu artinya berarti sering kita lakukan. Dimana kalau kita sering lakukan pasti akan sebuah jadi habit ya. Habit ataupun kebiasaan. Nah, maka di situ seorang trader itu harus benar-benar ini membangun sebuah kebiasaan yang benar. Saya percaya jika kalau Anda ataupun teman-teman ataupun saya ataupun seorang itu membuat hal yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Sama juga persis seperti ini. Jadi kalau membangun sebuah kebiasaan yang benar, maka hasilnya juga akan benar. Kayak gitu. Makanya tadi Pak Chandra cerita sekilas tentang Pak Nofri ya. Benar, saya ada ikuti, saya suka dengan kontennya tentang trading plan, saya ikuti. Lalu di situ saya pernah awal-awal sebelum saya kenal jelas tahu dengan trading, saya pernah nonton video konten YouTube beliau yaitu rutinitas ataupun kegiatan yang sebelum dilakukan saat trading kayak gitu. Lalu dari Pak Chandra, memang disiplin, perlu namanya disiplin.
lalu namanya disiplin. Ada Pak Rianto juga, selamat bergabung. Nah, makanya kalau teman-teman ngikutin channel Telegram saya ataupun aktif di grup channel saya di sini, kalau teman-teman bisa lihat ini kapan ya? Ini tanggal 1 Maret saya cek di sini, maaf saya seharian sengaja. Dalam tanda kutip sengaja. Kenapa sengaja? Jarang nggak mau lihat market. Supaya saya batasi diri untuk jeda sejenak. Karena lihat market, kalau lihat market terus pasti jadi kepengen entry. Apalagi ketemu yang berkonfirmasi. Nah, sebelum ini saya ngomong ini atau cek di sini, kalau teman-teman lihat, saya kena 2 kali. Kena 2 kali dengan hasil yaitu nihil ataupun nggak bagus, yaitu Euro USD dan juga AUD USD. Saya kena stop loss baru sesuai dengan setup yang saya mau. Nah, di situ saya langsung, ini waktu itu saya ngomongnya 8:30 malam, saya bilang, tuh Australian Dollar, Euro AUD, GBP AUD, Australian Canada, Euro USD. Kalau mau cari, pasti ada aja MTN-nya. Jadi teman-teman bisa cek di sini, cari peluang di masing-masing pair. Australian Dollar, Euro USD sell di tanggal 1 Maret ya. GBP Australian Dollar, Euro AUD by Australian Canada sell. Jadi saya coba lihatin ya, di 1 Maret, ini ada. Sebentar saya bukain di sini. Jadi ada aja Australian Dollar saya bukain, ini tanggal 2 Maret ya, di jam 6 sore. Australian Dollar udah turun sekitaran 50-an tips. Lalu Euro USD gimana di jam 6 sore ini? Nah, nampak ya, ini penurunan. Lalu GBP AUD masih belum naik. Nah, ini kita lihat ini ya. Yang ini kan belum naik. Saya coba lihatin GBP Australian Dollar. Nah, nampak waktu itu di sini ya, di sini masih belum naik. Apa enggak? Jadi ada kenaikan. Sama. Jadi itu hanyalah sebagai proses analisa. Yang paling susah itu apa? Seorang trader itu mengontrol diri sendiri, seperti kata Pak Chandra. Jadi kita namanya trader itu perlu namanya disiplin. Jadi kita analisa GBP Australia ini maunya tahu udah naik, makanya kita entry buy. Contohnya posisi buy di sini, entry buy. Kayak gini ya contohnya, ini udah masuk, dia breakout retest masuk ke zona ini resistance sebelumnya menjadi zona support. Nah, atau analisa itu semua orang bisa, yang paling susah itu kalau udah menjalankan trading tersebut. Contohnya ini udah entry buy dapat harga segini nih, stop loss segini, pasti ada rasa gelisah nih. Gelisahnya kata harga udah naik nih, udah running profit. Saya pakai fitur backtest saja lah, biar gampang. Nah, udah kayak gini, udah running profit, tetapi ada penurunan nih, pasti was-was, gelisah. Lalu ada turun lagi takut nih, pasti ada rasa gelisah. Nah, makanya di situ biasanya saya bangun sebuah trading plan system, yaitu close partial set DFT aja. Jadi ada istilah yang namanya forget it, biarin sisanya set BP. Ini misalnya close partial di sini, saya dapat entryan lah, contohnya di sini entryan, saya close partial di sini, saya set BP. Jadi biarin benar-benar market berjalan kayak gitu. Jadi udah dekat sini ya udah close lagi, gitu aja. Jadi yang paling susah itu menjalankan sebuah proses tersebut. Makanya saya selalu bilang selalu fokus ke proses, jangan fokus terlalu banyak di nilai profit tersebut. Apalagi kayak gini ya, kursnya GBP Australian Dollar ini kontrak size-nya itu lumayan besar, seperti GBP Jepang ini kalau buka 0,01 lot aja seperti ini sekitaran 158 pips. Berarti setara $15 lebih, hampir $16. Ini hanya 0,01. Jika kalau misalnya 0,03 berarti berapa, tinggal dikali aja. Makanya saya jarang banget nunjuk lot saya sengaja share lot saya kecil-kecil, selalu pakai lot yang kecil. Saya selalu bilang ke teman-teman, saya punya resiko yang kecil ini 0,01 Australia Kanada HPP
USD, lalu sebelumnya saya entry buy itu ada saya tuju USD di sini. Saya pakainya 0,02. 0,02 ini ya di jalan. Di sini ada cost parsial, saya ada cost parsial, sisanya ya udah saya biarin 0,01. Itu aja sih kalau tips dari saya untuk cara untuk menghindar atau meminimalisir rasa bisa tersebut. Kayak gitu. Lalu dari teman-teman yang lain ada mau bertanya nggak? Nah, ini ada Pak Rianto nih bergabung. Saya tahu Pak Rianto seorang background-nya apa, pasti kalau masalah disiplin pasti Pak Rianto lebih paham. Jadi saya rasa kalau Pak Rianto kalau misalnya teman-teman nih kerja masuknya mesti jam kantornya jam 8. Nggak mungkin dong bangunnya di jam 7.30, apalagi kalau di jalanan di Jakarta kan pasti macet kali. Pasti paling nggak jam 7 udah mesti standby untuk mulai OTW ke kantor kita. Silakan yang lain mau bertanya, silakan. Ini ada Pak Nur juga, selamat bergabung Pak Nur. Udah Pak Putra, bener Pak, banyak banget pakai referral atau bayar keanggotaan. Banyak intermezzo aja. Oke. Jadi sambil nunggu aja kita coba lihatin Perkur ya. Nah, Perkur ini adalah triknya Pak Umar. Saya bilang Perkur karena gerakan Perkur itu sangat luar biasa. Jadi sangat menggoda kalau ambil play di sini, target di sini udah lumayan. Saat ini pergerakannya apa yang akan terjadi, yaitu saat ini lagi sideways. Kenapa sideways? Karena berhubung besok udah tanggal 10 adanya news NVP. NVP itu adalah jadi lumayan membuat market itu bergejolak. Kalau saya masih netral. Apakah ada penurunan dulu ke bawah sini? Bisa jadi naik, bisa jadi marketnya dia sideways dulu, turun ke bawah, ambil PDP di sini, lalu naik lagi di sini, bisa jadi. Ataupun naik koreksi sedikit aja, langsung ngedrop lagi ke area demand di sini, bisa jadi juga. Jadi kita seorang trader itu cukup hanya analisa, kita tidak bisa menjamin pasti analisa itu bisa 100% benar. Makanya perlu namanya batasan risiko ataupun stop loss. Nah, disitulah yang saya lakukan waktu itu, yaitu saya ada tekniknya yaitu sengaja. Makanya di sini saya seharian sengaja jarang lihat market supaya itu saya untuk istirahat sejenak. Kalau saya ikutin terus lihatin market, saya takutnya kebawa emosi. Namanya manusia itu nggak mungkin 100% bisa sempurna ya. Jadi saya sendiri juga kalau saya ada kena loss, walaupun batasan resiko 1%, itu kenanya 2%. Ya udah saya batasin, saya selalu istirahat dulu sejenak, lalu besok lanjut. Nah makanya saya lihatin ini, ya memang agak kesel juga. Saya udah ngomongnya ke grup, tetapi saya nggak ada entryan. Makanya di Australia dan Kanada saya ada sell. Saya ada sell atau buy, saya lupa ada saya sell. Waktu itu saya kayaknya nggak sharekan di sini. Jadi ya setelah itu udah saya nonton aja. Saya habiskan waktu dengan keluarga di jam 8:30 malam itu. Jadi seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Erik mau bertanya. Boleh, Pak. Pak Wandianto, Pak Wandoyo. Ya, silakan Pak. Pak, saya mau tanya aja. Saya bingung kalau masalah tutup parsial itu. Kemarin waktu kita pakai lot 0,01, sepertinya nggak bisa ditutup parsial. Benar Pak, benar. Ya. Nah, apakah memang begitu? Nah, terus yang kedua, masalah penentuan ini loh Pak, penentuan swing high, swing low itu Pak. Oke. Karena sering kali mengacaukan kalau menurut saya sering terkecoh dengan, wah kayak ini dua swing high nih, ternyata belum gitu Pak. Kira-kira gimana ya Pak, yang simpelnya kita bisa menentukan
swing high, swing low itu Pak yang valid itu Pak. Iya. Itu aja Pak Erik, makasih. Oke, pertanyaan dari Pak Wandoyo ya. Wandoyo ada 2 cara tutup parsial. Oke, saya jawab satu persatu dan juga cara simpel penentuan swing high dan low. Cara tutup parsial kalau Pak Wandoyo mau lihat di YouTube saya di sini di bagian playlist, bisa cek di playlist, lalu di bagian tips and basic atau trading di bagian swing trade ya. Swing trade contohnya whole swing trade Euro AUD, lalu di bawah sini swing trade GBP Kanada, yang ini juga boleh. Jadi saya selalu close parsial. Lalu tentang struktur market yaitu swing high swing low, Bapak bisa lihat di sini cara menentukan struktur market multi time frame. Jadi saya review kembali. Nah, contohnya kalau misalnya entry-nya close parsial gimana? Teorinya sini aja contoh dasar. Jadi si pemilik toko membeli barang A ini jika dengan harga 800, contohnya dia belinya, contoh dia dibeli 10 biji nih, 10 kotak. Maka dia akan bisa menjual sebanyak 10 kotak. Nggak mungkin dong dia bisa belinya awal 10 kotak, dia bisa jualnya 12, kan gitu. Nah, maka kita trading juga sama. Contohnya yang tadi Australian Kanada, saya tunjukin Australian Kanada, saya TP-nya kan saya entry-nya yaitu 0,02 nih. 0,02 awalnya. Berarti dalam arti kata saya membeli 2 kotak nih, 2 kotak Australian Kanada. Jadi di sini saya rasa udah cukup kan, harganya naik, ya udah saya jual 1 kotak. Sisanya saya hold 1 kotak. Makanya kayak gini contohnya. Sayanya hold 1 kotak untuk target TP. Ini kan adalah fitur dari MetaTrader, secara otomatis kalau harganya menyentuh atau melewati TP akan tutup sendiri kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya Pak Wandoyo-nya hanya membeli 1 kotak, ya nggak bisa menjual 2 kotak dong. Mesti namanya lebih dari 1 kotak, artinya mesti entry di atas 0,01 lot. Tetapi dalam tanda kutip, bukan saya mengajak Pak Wandoyo untuk membuka lot yang besar. Harus disesuaikan dengan resiko. Apakah semakin kita bukanya lebih dari 0,01 lot, maka resikonya akan semakin besar. Kayak gitu Pak. Bayangkan aja kalau ini Australia dan Kanada, saya entry by 0,02, tetapi harganya ini bukan bergerak naik, tetapi turun ke bawah sini. Ini bayarnya 0,02. Resikonya berapa? Kalau saya bukanya 0,04, pasti double. Resikonya jadi double. Kayak gitu Pak. Jadi kuncinya yaitu mesti dari lebih dari 0,01 lot. Lalu pertanyaan kedua, cara simple penentuan swing high dan low. Yaitu satu tipsnya yaitu dari high time frame. Misalnya Pak Wandoyo mau request berapa nih? Yang nggak di sini nih, yang nggak di GBP Jepang Yen, nggak di sini, ataupun pair yang New Zealand lah ya. Saya coba buatin misalnya GBP New Zealand aja ya. Jadi pair New Zealand saya jarang banget analisakan ataupun trade. Makanya teman-teman bisa lihat ini adalah pair yang nggak ada chartingan saya ataupun coretan-coretan saya. Ya, saya selalu kalau dari daily kan kelamaan nih. Kita aja langsung dari time frame H4 aja. Jadi caranya gimana? Jadi struktur market itu sebenarnya simple. Ini aja. Kalau Bapak lihat dari sini sampai ke sini, ini adalah apa? Ini adalah tren kenaikan ya. Ini adalah tren kenaikan. Nampak ya Pak ya, Pak Wandoyo dan teman-teman yang lain. Cukup jelas ya di sini ya. Lalu cara mappingnya saya ambil aja. Di sini adalah harga rendah. Lalu naik nih, harga kenaikan. Di sini adalah high sebelumnya. Lalu harga sempat koreksi nih, koreksi turun pertama, tetapi harga gagal break high sebelumnya. Ya mantul, reject, ketahan di resisten ini. Koreksi lagi ketiga, ini 1, kedua, ketiga. Baru ini nge-break out high sebelumnya ini, maka di sini membuat high yang valid
lebih tinggi dari high sebelumnya. Berarti di sini ini adalah swing high low. Kenapa ini swing high low? High low itu artinya low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya di sini. Lalu naik lagi, tahan di sini. Ini bukan. Lalu di sini dia ketahan, koreksi lagi di sini, baru nge-break out lagi. Berarti di sini adalah swing high low yang baru. Kenapa ini swing high low? Karena gerakan ini yang nge-break out swing high sebelumnya di sini. Maka ini valid membuat high yang baru. Oke, lalu ada koreksi lagi nih. Koreksi lagi, lalu naik nih. Kenapa ini naik? Ya breakout lagi ya. Breakout swing high yang di sini. Maka ini valid membuat swing high low. Begitu Pak. Lalu tampak setelah ini apa? Ini setelah ini dia dari sini membuat swing high lagi. Oke. Lalu turun nih, turun melewati high low sebelumnya. Ini ada membuat low yang baru. Low ini lebih rendah dari high low di sini. Lalu naik nih, naik, tetapi gagal ngejar ke high sebelumnya. Nah saat ini lagi apa? Lagi sideways, nih. Nah jadi kalau saya pribadi kayak gini trennya kenaikan, saya masih menunggu nih. Menunggu apa? Menunggu lagi. Nunggu konfirmasi apakah low ini terbreak lagi. Kalau terbreak membuat low yang lebih rendah, berarti di sini ada zona supply. Tinggal mapping aja mana zona supply-nya. Misalnya contohnya di sini nih, ataupun di atas sini nih. Ini ada zona supply lagi. Jika kalau harganya ada break out, maka di sini low yang ini pasti udah valid lebih rendah dari low sebelumnya ini. Tinggal tunggu aja, tunggu koreksi agak ke atas ini, cari long sell di sini ataupun di sini ada area imbalance bisa juga. Nah gitu sih Pak. Ini cara mappingan swing high swing low. Gimana Pak Wandoyo? Cukup jelas Pak sampai di sini? Enggak tidak. Jelas Pak. Tapi kalau Jelas, seandainya itu habis dari sideways dia membentuk ke atas, kan ada kemungkinan ya kan Pak, misalnya. Kemungkinan bisa jadi Pak. Kadang-kadang di situ kita yang sering, ini udah pasti nih turun gitu kan, nengok dari strukturnya, tapi tiba-tiba dia naik gitu. Ini nih. Nah kalau kan harga saat ini masih sideways nih. Iya. Nah, bisa jadi gini Pak, ini kan ada zona demand lagi ya, di zona supply. Harga saat ini lagi di tengah-tengah nih. Harga lagi di tengah-tengah di antara range saat ini, yaitu di sini ya. Di swing high ke swing low, tarik aja. Tarik pakai Fibonacci, taruh set 50. Nah, saat ini lagi di 50%. Jadi apakah mau sell? Kalau sell pun ini sebenarnya targetnya hanya segini aja Pak. Hanya segini. Tetapi kalau kita entry sell di sini kan stop loss-nya nggak dapat Pak. Maksudnya stop loss-nya kalau taruh di sini rawan terambil Pak. Iya. Kalau di sini lebih bagus, maka stop loss-nya contohnya di sini. Intinya anggaplah di sini stop loss segini. Ini kan lebih bagus Pak daripada yang tadi. Contohnya di sini sell, TP-nya segini, stop loss-nya segini. Ini kurang lebih anggaplah segini ya, 1,6 1,7 ya, 1,7. Nah, ini 1/4. Apalagi kalau ditarik sampai ke bawah sini 1/6. Nah, kalau saya biasanya wait and see aja, tunggu aja. Bisa jadi kembali lagi di sini ambil buy, target ke sini. Karena di sini ya di area ini sepertinya yang ini hanya fake up Pak. Gitu. Karena penurunan ini kan nampak ya, ini penurunan tetapi kembali lagi Pak. Bukan benar-benar turun dalam kali Pak. Jadi masih ada dua ini. Jadi kita trader kalau saya ya itu Pak, lihat dari dua sisi.
Ya, kalau kita lihatin dari time frame kecil lagi, kalau Pak Wandoyo bisa lihat di time frame H1 tentang struktur market lagi, di sini sebenarnya terbreakout Pak. Ini adalah low high. Lalu di sini kan low low. Ini terbreakout. Kenapa terbreakout? Ketahan di sini ada zona supply. Di sini kan zona supply nih. Nah, berarti kalau saat ini lagi turun, mana tahu nanti retest ke sini, ini ada zona demand yang kecil. Di sini ada zona demand yang kecil, saya kasih warna biru aja, tinggal tunggu. Oke, muncul. Kalau tahu turun lagi ke bawah sini, bisa buy di sini. Bisa cari buy, stop loss-nya disesuaikan, TP-nya ke sini, TP1. Kayak gitu, Pak. Jika kalau mampu breakout lagi yang zona supply ini, kan ini ada imbalance nih. Bisa jadi sampai ke atas ini kayak gitu. Jadi lihat nanti perkembangan pergerakan harga GBP New Zealand ini seperti apa, Pak. Jadi seperti yang tadi saya singgung, ya kalau udah gak ada setup lagi Australia Kanada udah TP, ya kayak gini saya perhatiin GBP New Zealand nggak serta-merta seperti kata Pak Chandra langsung entry buy, nggak juga, Pak. Ataupun entry sell kayak gitu, Pak. Jadi lebih menunggu sih. Kita menunggu, apalagi ini udah mau menjelang news NPP ya, biasanya memang market rada pelan sih, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak Erik. Thank you. Oke, sama-sama, Pak. Ya, Pak Ken, selamat bergabung, Pak. Silakan, ada lagi nggak teman-teman yang lain mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi, saya rasa udah cukup ya. Udah setengah jam kita ngobrol singkat pembahasan tentang trading plan saya, dan juga saya singgung sedikit tentang swing high, swing low, dan juga apa namanya tadi secara close parsial. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya di sore ini. Nanti seperti biasa video hasil record ini saya akan uploadkan ke YouTube. Selamat sore.